Kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 9 akan membahas mengenai jenis layanan bimbingan konseling untuk anak usia dini, guna untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah bimbingan konseling untuk anak usia dini dan sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Laswari-Filia. Saya akan membahas materi yang pertama tentang layanan bimbingan pada bidang pribadi sosial. Bidang bimbingan pribadi adalah bimbingan yang meliputi penetapan keimanan, potensi diri, bakat, minat, pemahaman, kelemahan diri, kemampuan pengambilan keputusan, sehingga dapat mengambil keputusan dan merencanakan kehidupan yang sehat. Bidang bimbingan sosial adalah bidang yang meliputi kemampuan seperti berkomunikasi, berargumentasi, bertingkah laku sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di rumah ataupun di masyarakat. Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pribadi sosial adalah upaya layanan yang diberikan kepada siswa agar mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialaminya, baik yang bersifat pribadi maupun sosial, sehingga mampu membina hubungan sosial yang harmonis di dalam lingkungannya. Samsu Yusuf dan Juntika Nurisan merumuskan beberapa tujuan dari bimbingan konseling yang terkait dengan aspek-aspek pribadi dan sosial. Yang pertama, memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat pada umumnya. Yang kedua, memiliki sifat toleran terhadap umat beragama lain dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing-masing. Yang ketiga, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang keempat, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan, baik fisik maupun psikis. Yang kelima, memiliki sifat positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat. Fungsi dalam bimbingan pribadi sosial yang dituangkan oleh Totok. Yang pertama, berubah menuju pertumbuhan. Pada bimbingan sosial pribadi, konselor secara berkesinambungan memfasilitasi individu agar mampu menjadi agen perubahan bagi dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, pemahaman diri secara penuh dan utuh. Individu memahami kelemahan dan kekuatan yang ada pada dalam dirinya, serta kesempatan dan tantangan yang ada di luar dirinya. Yang ketiga, belajar berkomunikasi yang lebih sehat. Bimbingan pribadi sosial dapat berfungsi sebagai media pelatihan bagi individu untuk berkomunikasi secara lebih sehat dengan lingkungannya. Yang keempat, berlatih tingkah laku baru yang lebih sehat. Bimbingan pribadi sosial digunakan sebagai media untuk menciptakan dan berlatih perilaku baru yang lebih sehat. Yang kelima, belajar untuk mengungkapkan diri secara penuh dan utuh. Melalui bimbingan pribadi sosial, diharapkan individu dapat dengan spontan, kreatif, efektif dalam mengungkapkan perasaan, keinginan, dan aspirasinya, baik fisik maupun psikis. Yang kelima, memiliki sifat positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat. Fungsi dalam bimbingan pribadi sosial yang dituangkan oleh Totok. Yang pertama, berubah menuju pertumbuhan. Pada bimbingan sosial pribadi, konselor secara berkesinambungan memfasilitasi individu agar mampu menjadi agen perubahan bagi dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, pemahaman diri secara penuh dan utuh. Individu memahami kelemahan dan kekuatan yang ada pada dalam dirinya, serta kesempatan dan tantangan yang ada di luar dirinya. Yang ketiga,
belajar berkomunikasi yang lebih sehat. Bimbingan pribadi sosial dapat berfungsi sebagai media pelatihan bagi individu untuk berkomunikasi secara lebih sehat dengan lingkungannya. Yang keempat, berlatih tingkah laku baru yang lebih sehat. Bimbingan pribadi sosial digunakan sebagai media untuk menciptakan dan berlatih perilaku baru yang lebih sehat. Yang kelima, belajar untuk mengungkapkan diri secara penuh dan utuh. Melalui bimbingan pribadi sosial, diharapkan individu dapat dengan spontan, kreatif, efektif dalam mengungkapkan perasaan, keinginan, dan aspirasinya. Selanjutnya akan membahas poin yang kedua, yaitu mengenai layanan dasar bimbingan bidang belajar. Bimbingan belajar dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidikan melalui kegiatan bermain sambil belajar yang mencakup pengembangan kemampuan dasar dan pembentukan perilaku. Bimbingan belajar merupakan bimbingan yang diarahkan untuk membantu para anak dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah dalam belajar. Pada kegiatan pendidikan anak usia dini, biasanya yang tergolong permasalahan belajar yaitu pengenalan materi kegiatan, lingkungan belajar yang tidak kondusif, ruangan yang bising karena berdekatan dengan keramaian atau jalan maupun perdagangan, serta guru atau pendamping yang tidak menyenangkan. Selanjutnya, bimbingan belajar dilakukan dengan cara mengembangkan suasana belajar mengajar yang kondusif agar terhindar dari kesulitan belajar. Para guru atau pendamping membantu anak mengatasi kesulitan belajar, mengembangkan cara belajar yang efektif, membantu anak agar sukses dalam belajar dan agar mampu menyesuaikan diri terhadap semua tuntutan belajar. Dalam bimbingan belajar, para pembimbing berupaya memfasilitasi individu dalam mencapai tujuan akademik yang diharapkan dengan berbagai cara. Misalnya, membantu mengembangkan kreativitas pada anak melalui kegiatan bermain konstruktif. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang layanan dasar bimbingan bidang karir, yaitu merupakan bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dan memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu dan membekali diri agar siap memangku jabatan itu serta menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan yang ada di lapangan pekerjaan yang dimasuki. Sekian penjelasan dari kelompok 9 mengenai jenis layanan bimbingan konseling untuk anak usia dini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.